Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua di mana saja di pada pagi hari ini yang bisa tatap muka kita bersama di pada pagi ini. Ini semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan, sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan berjumpa untuk merenungkan firman kebenaran. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, harus kita bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa kita bersyukur, tentu kita sungut-sungut, kita resah, cemas, gelisah, kita tidak ada kepastian. Tapi jika kita bersama Tuhan Yesus, kita tetap kuat, semangat, tetap ceria, tetap kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu Bapak Saudaraku, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menyertai, melindungi, menyelamatkan kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Engkau sangat baik, teramat baik, sehingga Bapa di pada pagi hari ini Engkau masih berikan kami menghirup udara yang segar. Ini semua Tuhan Yesus, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, di mana Bapa di pada pagi hari ini kami masih bisa merenungkan kepada firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, apapun nanti yang kami baca firman-Mu. Kami percaya Engkau berkata-kata dalam hati kami, Engkau membuka rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti dan bisa kami jalankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengaku Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Bapa dalam pemikiran kami, tingkah laku kami, tapi kami percaya Bapa Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu, membimbing kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mengajari, menyertai, membimbing sepanjang kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Saudaraku, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya ini adalah oleh karena penyertaan perlindungan Tuhan. Jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita mendapatkan apa yang dihadiahkan Tuhan kepada kita, yang dijanjikan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi jika kita tidak kembali kepada Tuhan, kita dikhawatirkan jika kita hanya percaya kepada orang saja, karena orang tentu mengasih bumbu penyedap supaya kita itu merasakan betah, dan kita tetap tetap kita itu bertahan. Karena apa? Karena dikasih bumbu, kita mengenakan daging. Padahal firman Tuhan tidaklah dikasih bumbu, tapi kata firman Tuhan akan kuberi, jika engkau mau mengikut aku, engkau akan melakukan firman-Ku, bahkan lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan akan kuberikan ku dan mengikut aku, katanya. Harus mengikut salib, ikut aku, kata Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya begitu berat jika kita jalankan dengan pikiran kita, dengan kedagingan kita. Tapi Yesus mengajarkan kita supaya kita menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan kedagingan kita, mengikut Yesus, memikul salib, menuruti kehendaknya. Jadi mari Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan di mana mengatakan di Roma 1 ayat 18. Judulnya Hukum Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku, ayat 18 mengatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi kita melihat di sini Saudaraku, hukum Allah akan menindas. Jadi kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi memang betul Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang jika kita melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Jika kita membangkang, jika kita keras kepala, tentu tidak. Kita melihat bagaimana dengan penduduk Sodom dan Gomora. Bagaimana kita melihat dia di kerajaan di
mana dengan Nuh, bagaimana manusia semuanya mati kecuali keluarga Nuh. Berarti tidaklah seperti manusia bayang-bayangkan. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Memang Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, sehingga dia datang ke dunia ini untuk mengajari, menuntun kita, memberikan pengertian akan kepada firman-Nya kepada kita, supaya kita satu pun tidak binasa. Dia datang ke dunia ini memberi contoh. Dia datang ke dunia ini untuk memberi petunjuk, supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Tapi kita juga masih membangkang. Kita juga masih keras hati, tidak mau taat dan setia melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita yang pakai akal kita. Yang penting percaya saja. Itu yang kita pertahankan. Padahal ya semua manusia percaya bahwa ada Tuhan, tapi tidak taat dan setia. Bahkan setan juga percaya. Bahkan dia katanya gemetar. Nah, jadi tidak cukup percaya saja. Yang mau Tuhan itu kita taat dan setia melakukan firman-Nya. Itu Tuhan itu mau. Jadi bukan hanya percaya saja. Tapi itulah manusia. Manusia cari instan saja. Manusia cari yang enak-enak saja. Manusia cari yang menyenangkan daging. Tapi yang tidak menyenangkan daging, manusia tidak mau. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan harus pikul salib, mengikut Dia. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita yang mengetahui kemanakah perjalanan kita ini. Apakah perjalanan kita ini sudah menuju sasaran? Apakah kita yang sudah berbelok untuk menyenangkan daging? Ini kita yang tahu. Padahal firman sudah jelas mengatakan petunjuk kepada kita supaya kita jalan lurus menuju seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman-Nya. Jadi Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menjelaskannya. Bahkan Dia datang ke dunia ini sudah membuat segala perumpamaan untuk kita, supaya kita paham, supaya kita mengerti, supaya kita bisa menjalankannya seturut dengan kehendak-Nya. Jadi ini semuanya tidak bisa kita mengatur seorang. Gak bisa manusia mengubahkan manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa mengubahkannya. Jika kita kembali kepada Tuhan, kita akan disayangi, kita akan dituntun, kita akan mendapatkan mahkota kerajaan surga. Jadi ayat 19 mengatakan kepada kita, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Bahkan di sini katanya kepada kita, nyata, sudah nyata, betul-betul sudah nyata. Jadi jelas katanya firman Tuhan mengatakan sudah nyata. Di mana tahun 2000 lalu Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya. Bahkan sudah jelas diajarkannya, bahkan sudah dibikinnya surat untuk kita lakukan dan taat dan setia. Tapi kita juga tidak kembali kepada firman-Nya, tidak kembali kepada surat yang diberikannya kepada kita, tapi kita tetap juga kembali kepada manusia, sama seperti zaman-zaman dahulu, zaman-zaman Nuh. Manusia membuat kebenaran diri sendiri. Bahkan juga kita melihat bagaimana di waktu zaman Gomora, situ juga kita melihat situ membuat manusia menyenangkan dirinya, menyenangkan dagingnya, membuat kebenaran diri sendiri. Jadi juga saat ini juga Bapak Saudaraku, kita melihat membuat firman ini untuk menyenangkan daging, untuk menyenangkan diri sendiri, mengambil firman untuk firman kebenaran, firman kebenaran diri sendiri, bukannya firman kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini kita saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, supaya kita jangan dinabobokkan oleh dunia ini, supaya kita jangan nanti bersama-sama dengan penghuni dunia dibakar bersama-sama di api neraka. Jadi kita tahu akhir-akhir zaman ini sangat gencar. Iblis sangat gencar untuk meninabobokan manusia, ini untuk mengotoh-ngotohi manusia, supaya manusia tidak taat kepada firman kebenaran, supaya manusia
hanya ke gereja saja, hanya beribadah saja, tapi tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan tertulis di dalam surat Tuhan Yesus. Jadi jika kita hanya percaya saja, ya iblis pun percaya. Makanya iblis gencar untuk menggoda kita, karena percaya dia akan dibakar, akan dihukum, waktunya sudah makin tiba. Makanya iblis mencari manusia sebanyak-banyaknya untuk dibakar. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita jangan dibakar bersama-sama penghuni-penghuni dunia ini selagi dia gencar-gencarnya untuk menggoda manusia. Ayat 20 mengatakan kepada kita, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan kelahirannya, dan nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi sini kita melihat bagaimana Tuhan sudah menampakkan dirinya. Jadi kita tidak lagi ada ambil dalih bagaimana Tuhan menciptakan dunia beserta isinya. Bahkan dia sudah datang tahun 2000 lalu untuk memberikan kepada kita petunjuk. Sudah berikannya contoh-contoh, sudah berikannya perumpamaan supaya kita nalar untuk menampakkan firman Tuhan ini, untuk mendapatkan melakukan taat dan setia. Jadi tidak ada lagi dalih. Maka jelas ini katanya kepada kita, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan kelahirannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi tidak lagi kita dapat berdalih. Apapun alasan kita itu tidak lagi kita bisa berdalih, karena sudah betul-betul nyata, sudah betul-betul kelihatan, sudah betul-betul kita tahu, dan sudah betul-betul kita percaya bahwa ada Tuhan itu ada. Jadi tidak ada lagi dalih. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu, saya tidak ini dan sebagainya. Tidak lagi ada dalih. Memang manusia tetap banyak ada alasan. Semuanya ada alasan. Segala sesuatu ada alasannya. Jadi manusia hanya berdalih. Tapi di sini Tuhan katakannya tadi tidak lagi ada untuk berdalih, karena Tuhan sudah membuat bagaimana tahun 2000 lalu dia datang ke dunia ini untuk mengajari kita supaya jangan ada lagi manusia yang berdalih, tapi betul-betul melakukan seturut dengan kehendaknya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita akan dibodoh-bodohi oleh penghuni dunia ini. Kenapa? Karena ya manusia ya itu tadi tetap berdalih. Karena dari awalnya manusia seperti itu. Jadi semuanya itu haruslah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya janganlah kita berdalih terus, karena apapun alasan kita, firman Yesus sudah datang ke dunia ini untuk memperjelas supaya kita itu jangan berdalih lagi. Jadi apapun kita katakan itu harus kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita mendapatkan bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi alasan demi alasan itu tidak akan berlaku lagi, karena Tuhan Yesus sudah menulis surat kepada kita supaya kita lakukan seturut apa yang ditulisnya di dalam Alkitab. Jadi sudah Alkitab sudah menjelaskan kepada kita dari Matius sampai Wahyu. Itu sudah dijelaskan kepada kita supaya kita itu betul-betul melakukannya taat dan setia. Jadi jika kita punya alasan itu sebagainya, itu karena kita tidak taat dan setia. Jadi kita membuat alasan. Jadi sebetulnya mau Tuhan itu kita taat dan setia bukanlah alasan demi alasan, tapi kita itu harus melakukannya taat dan setia. Jadi semuanya jika kita tidak melakukannya dengan taat dan setia, tentu kita akan mendapatkan penghukuman. Penghukuman sudah menanti di ambang pintu. Nah, jadi pilihan ya tergantung kita, apakah kita memang mau dihukum karena penghukuman dia sudah di ambang pintu. Itu tergantung kita. Jika kita tidak mau dihukum, mari berbalik kepada firman kebenaran, di mana Tuhan Yesus tahun 2000 lalu sudah menyuratkan kepada kita. Jadi sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku,
Yuk, lain. Jadi semuanya itu haruslah kita kembali kepada firman Tuhan, bagaimana kita mengikuti seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi banyak saat ini kita tidak mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena seringkali kita dibunga-bungai kehidupan ini, dibunga-bungai oleh manusia, diiming-imingi oleh manusia supaya kita ini tidak taat dan setia. Padahal kita jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita itu betul-betul kembali kepada firman-firman kebenaran. Nah, firman kebenaran itu yaitu harus melakukan seturut dengan apa yang dia ajarkan Tuhan Yesus kepada kita, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada kita supaya kita itu melakukannya taat dan setia. Di mana kita melihat di Matius 7, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, jadi di sini kita melihat bagaimana Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari sebuah semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi sini kita melihat bagaimana Matius 7 ini, kita melihat bagaimana katakannya kita mengetahui siapa sebetulnya yang kita ikuti. Jadi kata jelas ini katanya kepada kita, bahkan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi waspadalah kita supaya kita ini kembali kepada Alkitab. Dimanapun kita, kedudukan kita berada pada saat ini, yang penting kita itu kembali kepada Alkitab. Karena Alkitablah pedoman hidup kita. Karena Alkitablah yang mengajari kita. Karena Alkitablah yang mengajari kita bahwa kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal, di mana Yesus juga tahun 2000 lalu sudah memperjelas, tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab, tidak ada pilihan lain. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita sudah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi. Jika kita tambah-tambahi, tentu kita akan lari daripada relnya. Jika kita kurangi, tentu jika kita melenceng daripada relnya. Jadi itu harus kita berjalan seturut dengan jalur di mana rel sudah dibuat aturan-aturan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi tidak gampang kita menjalani apa yang dibuat Tuhan petunjuk kepada kita. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Jadi di sini katakannya bagaimana kita bisa memetik buah anggur daripada semak-semak duri. Nah, jadi kita harus memetik anggur itu dari yang tempat bersih. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi sini kita katakan kepada kita tadi, apa buahnya, apa batangnya itu pohonnya itulah akan menghasilkan. Jadi Yesus mengatakan, akulah pohon, engkaulah carang-carangnya. Itu kata Yesus kepada kita. Jadi kita itu harus kita melekat kepada pohon supaya kita ini berbuah, carang-carangnya berbuah, seperti Tuhan inginkan. Jadi jelas ini tadi kepada kita katakan tadi ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang
dan dibuang ke dalam api. Jadi jelas di sini tadi katanya bikin perumpamaan kepada kita, pohon-pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang, akan dibuang ke dalam api. Nah, jadi kita ini diperumpamakan dengan pohon, dengan carang-carang. Nah, jadi kita ini adalah caranya. Pohon itu adalah Tuhan Yesus itu adalah pohon. Nah, itulah pohonnya dan kita carang-carangnya. Jika carang-carangnya itu tidak berbuah, dia akan tebas, dia akan kumpulkan sehingga dibuang ke api dibakar. Nah, jadi kita harus tahu, jadi kita harus melekat, taat dan setia supaya kita berbuah lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sini kita antarkan kepada kita, bukan kita hanya percaya saja, bukan hanya cukup kita percaya saja, tapi kita itu berbuah dan taat dan setia. Dan sini kita dilihat firman Tuhan mengatakan kepada kita, jadi dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi bukan hanya berseru. Jika kita berseru itu berarti kita sudah percaya Tuhan itu ada. Sehingga kita mengatakan Tuhan, Tuhan, berarti kita sudah percaya Tuhan. Tapi jika kita berseru kepada Tuhan, jika kita tidak berbuah, kita akan ditebang, kita akan dikumpulkan, kita akan dibuang untuk dibakar. Nah, jadi tidaklah gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, Bapak Saudaraku. Jadi tidak seperti manusia mengatakan asal percaya saja, yang penting iman ini. Itu manusia mengatakan. Jadi jika kita mengikuti peraturan-peraturan manusia, kemanakah akhirnya kita, Bapak Saudaraku? Jadi marilah kita kembali kepada Alkitab. Alkitab sudah menjelaskan. Yesus tahun 2000 lalu sudah menjelaskan kepada kita supaya kita ini taat dan setia melakukan seturut apa yang dituliskannya di suratnya. Di suratnya itu adalah Alkitab yang tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi ayat 21 mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi banyak orang mengatakan pada saat ini, Yesus Tuhan. Bahkan katakannya, saya sudah lahir baru. Bahkan katakannya, saya ini anak Tuhan. Saya bahkan katakannya, saya ini orang Kristen. Itu tidak cukup. Tidak cukup kita hanya nama saja. Tapi saat ini kita perlu hati kita ini berbuah. Ada buahnya. Jadi ada dampaknya. Jadi tidak cukup percaya saja. Saya yang sudah lahir baru, saya sudah orang Kristen, saya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tidak cukup hanya itu saja. Tidak cukup hanya bergereja saja. Tidak cukup hanya beribadah saja. Jika kita tidak taat dan setia melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena banyak saat ini Bapak Saudaraku menyamar seperti dibilang tadi kepada kita tadi, menyamar seperti singa berbulu domba. Jadi saat ini Bapak Saudaraku banyak orang Kristen juga tidak taat, tidak mengerti, bahkan tidak mengerti sama sekali. Bahkan tidak mengerti siapakah Tuhan itu. Dia tahu ada Tuhan. Tapi banyak saat ini tidak mengerti apa mau Tuhan, apa kehendak Tuhan, dia tidak mengerti. Sehingga dia hanya percaya Tuhan sangat baik. Saya diberkati dengan luar biasa. Padahal tidak pernah begereja. Dia mengatakan Tuhan itu sangat baik. Saya diberkati dengan luar biasa, tapi pekerjaannya masih pekerjaan dunia. Jadi kenapa dia mengatakan seperti saudaraku? Karena Tuhan ini tidak sesurut dengan Tuhan dengan Alkitab. Dia Tuhan itu dari nenek moyang kita juga bahkan ada Tuhan. Bahkan dukun-dukun juga mengatakan berdoalah kepada Tuhanmu. Dia mengatakan seperti itu. Padahal sudah jelas kita itu jika kita berdukun itu sudah jelas kita mendoakan Tuhan. Tapi dia mengatakan juga berdoalah engkau kepada Tuhanmu. Jadi semuanya ini Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita linglung. Tentu kita bingung apa yang harus kita lakukan, apa harus kita kerjakan. Karena semua manusia mengatakan baik, semua mengatakan manusia benar. Jadi
Tidak ada kepastian jika kita berjalan seturut dengan ajaran-ajaran manusia. Jadi marilah kita kembali kepada laptop, yaitu Alkitab yang kita percayai, supaya lurus jalan kita. Dengan taat dan setia, jangan dikurangi, jangan ditambahi, walaupun mungkin memikul salib. Tuhan menyuruh kita pikul salib, ikut aku, kata Tuhan Yesus. Kita tidak ada dalih lain, tidak ada alasan lain. Saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya tidak bisa. Itu tidak ada alasan lain. Tapi kita pikul salib, langkah berjalan mengikut Tuhan Yesus. Jadi semuanya Bapak Saudaraku, tinggal kita bagaimana kita menyikapinya supaya kita betul-betul mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi tidaklah gampang. Manusia mengatakan sangat gampang. Kita sudah bebas, kita sudah merdeka, kita sudah menang. Itu manusia mengatakan. Tapi nyatanya jika kita kembali kepada Tuhan, tentu kita tidaklah seperti manusia mengatakan. Tapi kita itu harus berbalik kepada firman kebenaran. Harusnya berubah semua. Tadinya hitam menjadi putih. Jadi berubah, jadi tidak sama. Jadi banyak saat ini ya tidak tahu kita bahwa manakah dia anak Tuhan, manakah anak dunia. Sama saja. Kelakuannya masih sama, sifat-sifatnya masih sama. Tidak ada bedanya. Jadi ini kita harus dipertanyakan, siapakah sebenarnya yang disembahnya? Apakah memang dia sembahnya ajaran manusia? Apakah yang sembahnya itu adalah Tuhan pencipta dunia beserta isinya? Nah, jadi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu sudah Tuhan yang menciptakan dunia beserta isinya. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, belum tentu itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan beserta isinya. Jadi makanya harus kita wanti-wanti, harus kita waspada. Makanya jelas ini kata-kata juga kepada kita jelas kata dari di atas ini tadi kepada kita katakannya tadi di ayat ayat 15 tadi mengatakan kepada kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi kita menentukannya Bapak Saudaraku. Jika kita memang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, ya kita baca Alkitab, sesuaikanlah. Apakah memang perjalanan kita ini sesuai dengan Alkitab apa belum? Jika belum, mari kita benahi. Bukan kita itu harus pindah gereja, bukan kita itu kuncinya. Nah, karena Tuhan Yesus juga tidak membawa gereja ke dunia ini, tapi membawa firman kebenaran, mengubahkan manusia supaya manusia itu kembali kepada hakikatnya, kembali kepada gambarannya. Itu mau Tuhan. Nah, jadi apapun agama kita itu, jika kita melakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia seturut dengan apa yang tertulis Alkitab ini, sudahlah pasti kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jika kita apapun agama kita itu, jika taat berjungkir balik pun kita menyembah, memuliakan nama Tuhan, berseru nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan kehendak kita, tentu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi jika kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, tentu itulah jalan kebenaran itu. Jadi sebetulnya ada patron yang harus kita ikuti, ada petunjuk yang harus kita ikuti. Jadi tidaklah kita bisa berjalan sendiri, tidak bisa kita bekerja untuk sendiri, tidak kita bisa melangkah dengan hati kita sendiri, tapi ada petunjuk. Apa petunjuk itu? Adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah menuntun, menyertai, membimbing kita, sehingga kita itu akan dijamin supaya kita itu akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena sangat jelas di mana sini katakannya kepada kita di Efesus 1 ini Bapak Saudaraku, jelas dikatakannya kepada kita supaya kita mengerti bahwa kita itu betul-betul harus kembali kepada firman. Karena di sini katanya kepada kita, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya membaca firman Tuhan ini taat dan setia, kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sudah menyatukan rohnya kepada roh kita ini.
Sehingga di sini katanya kepada kita tadi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita dijamin menjadi milik Allah. Nah, jadi jika kita sudah taat dan setia melakukan firman Tuhan ini, kita akan dijamin menjadi milik Allah. Karena apa? Karena kita akan dituntun. Kita akan dituntun, disertai, dibimbing seturut dengan kehendaknya. Karena Roh Kudus yang berkuasa, yang sudah dimateraikan dengan roh kita ini, itulah yang akan bekerja. Itulah akan berkata-kata. Jadi kita tidak memakai logika kita lagi. Kita tidak memakai pikiran kita lagi. Tapi Roh Kudus yang bekerja. Roh Kuduslah yang mengendalikan kita, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita apapun larang-larangan di Alkitab ini bisa kita jalankan, karena ada kekuatan. Kekuatan kita adalah Roh Kudus untuk menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada kitab, baca Alkitab ini, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita mendapatkan bagaimana seturutnya jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, kemana kita ini? Jika kita hanya mengikuti apa kata manusia, apakah manusia bisa menyelamatkan kita? Apakah manusia bisa menjamin kita bahwa kita ini bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Padahal kata Yesus, akulah jalan. Siapapun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus kepada kita. Yohanes 14 ayat 6. Jadi bagaimana kita ini? Siapakah kita harus ikuti? Bahkan kata Yesus mengatakan kepada kita, jelas katanya tadi, di mana di Yohanes 14 tadi sangat jelas katakannya kepada kita, ayat 12, supaya kita tahu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus mengatakan. Nah, jadi Bapa ini sekarang, Yesus sudah berangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Apabila sudah siap tempat di surga, dia akan datang ke dunia ini kembali untuk menjemput kita. Jadi jika kita tidak taat dan setia, kemana kita ini? Apakah kita layak untuk mendapatkan tempat yang disediakannya itu? Jadi marilah kembali kepada Tuhan supaya kita jangan bingung. Di mana kita melihat tadi, kita lihat di sini kata Yesus, Yohanes 14 ayat 6 tadi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi manusia jelas tidak bisa menyelamatkan, karena katanya tadi, akulah jalan. Satu pun tidak sampai kepada Bapa. Jadi haruslah kita mengikuti apa petunjuk yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Di mana dia sudah menulis tahun 2000 lalu, Alkitab ditulisnya, diajarkannya, dibimbingnya, bahkan banyak perumpamaan yang diberikannya kepada kita supaya kita menangkap, supaya kita taat dan setia. Tapi toh kita juga masih mengikuti ajaran-ajaran manusia. Jadi ini ya welcome kepada kita sendiri. Tidaklah Tuhan paksa. Tuhan hanya mengatakan ada dua jalan. Pilih. Yang lebar ke api neraka, yang sempit kehidupan yang kekal. Jadi tergantung kita. Tuhan tidak paksa. Tuhan sudah beri contoh, Tuhan sudah beri jalan, Tuhan sudah beri petunjuk. Tinggal kita, jika kita mau menjalankan sesuai dengan petunjuk, tentu kita dapat apa yang dijanjikannya kepada kita. Jika kita tidak mau melakukan sesuai petunjuk, ya udah, tergantung kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Itulah kunci kehidupan, itulah kunci keselamatan. Jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita mendapatkan kehidupan yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ini akan menjadi anak, yaitu mendapatkan ahli waris, di mana sudah dijanjikan kepada kita. Jadi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat berharga. Jadi jika kita tidak sehat, tentu pikiran kita juga tidak sehat. Jadi nggak bisa kita berbuat apa-apa jika pikiran kita tidak sehat, tubuh kita tidak sehat. Jadi makanya sangat berharga sehat itu. Jadi tetap semangat, baca Alkitab, taat dan setia,
pegang dengan erat. Terima kasih banyak. Shalom.